Shalom God Lovers. Mari kita persembahkan hati dan pikiran kita. Kita mau undang Roh Allah, Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Mari kita puji, kita besarkan namanya, dan kita dengarkan sebagian dari firman-Nya. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Ku persembahkan Tuhan diriku padamu. Gunakan kami Bapa untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Salam God Lovers, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Pagi ini saya ingin kita bersama-sama untuk membaca
Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada 10 prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi ku datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Tuhan Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman perwira Romawi itu melampaui iman yang dilihat oleh Tuhan Yesus di kalangan orang-orang Yahudi, karena memadukan keprihatinan penuh, kasih sayang terhadap orang lain, terhadap sesama, dengan kepercayaan yang besar kepada Kristus. Kisah ini bersama dengan penerapan terhadap orang-orang Yahudi yang kurang percaya akan Kristus sendiri. Kita bisa lihat tadi di Matius 8 ayat 11-12. Mengingatkan kita juga bahwa kita mungkin tidak diikut sertakan dari apa yang sedang dilakukan Tuhan, karena kita menganut tradisi manusia, atau karena kita tidak percaya akan kuasa kerajaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah berkunjung ke sebuah tambang emas tua yang sudah tidak terpakai di Sawah Lunto di Sumatera Barat. Salah satu kota namanya Sawah Lunto. Nah, setelah masuk ke dalam tambang itu, pemandu yang menuntun kami tiba-tiba memadamkan senternya dan kami pun diliputi kegelapan. Terasa mencekam, Bapak Ibu. Seakan-akan kami dapat menyentuh kegelapan tersebut. Nah, kenangan tersebut mengingatkan saya berulang kali tentang perkataan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan orang yang terhilang. Di dalam Matius 8 ayat 12 itu katakan, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap. Bapak Ibu, kegelapan di dalam gua selama beberapa saat sudah begitu mencekam kami. Saya coba bayangkan bagaimana rasanya apabila kegelapan yang gelap itu berlangsung selama-lamanya. Kita dicampakkan ke dalamnya. Pada zaman sekarang kita sudah jarang mendengar pembicaraan tentang neraka. Namun bukan berarti tidak ada tempat semacam itu. Pernah nggak Bapak Ibu memikirkan di mana kita akan menghabiskan waktu kita di dalam kekekalan? Di dalam kitab suci ada kita dapat melewatkan kekekalan pada satu dari dua tempat ini, di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus atau di neraka. Jika kita belum tahu persis tentang surga, mengapa kita tidak berdoa saat ini juga kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya dan bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Sekarang saya menerimamu sebagai juru selamat saya. Saya tidak ingin menjadi yang terhilang. Saya ingin masuk surga. Saya tidak ingin ditempatkan di dalam kegelapan yang gelap. Selamatkan saya." Bapak Ibu, Tuhan Yesus berjanji
barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu masih meragukan akan menghabiskan kekekalan di mana, datanglah kepada Tuhan Yesus. Katakan kita butuh Dia. Bukalah hati saudara, terimalah pengampunan dari Tuhan. Setiap pendosa yang datang dengan penuh penyesalan pasti diampuni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami rindu Tuhan bisa menghabiskan waktu kami di kekekalan nanti bersama-sama dengan Engkau di surga. Oleh karena itu, tuntunlah kami terus di dalam kebenaran-Mu, di dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God Lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman di mana saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.